Halo anak-anak yang baik, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan kalian agar senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan juga tetap bersemangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Anak-anak, pagi hari ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran untuk kelas 3 SD, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, apakah kalian sudah siap semuanya? Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini, warga semua sedang bekerja sama. Mereka rukun sekali ya. Apa yang sedang mereka kerjakan? Nah, sekarang bacalah dengan nyaring. Kalian bisa ikuti suara Bu Guru ya. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Anak-anak, demam berdarah itu merupakan penyakit berbahaya dan mudah menular ya. Nah, nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Nah, untuk itu seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Apa maksudnya menguras, menutup, dan mengubur anak-anak? Kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah himbauan, yaitu untuk waspada demam berdarah. Yang dilakukan adalah 3M. M pertama adalah menguras, yaitu menguras tempat-tempat air agar tidak menjadi sarang nyamuk. Selanjutnya, M yang kedua adalah menutup. Maksudnya adalah menutup tempat-tempat air agar tidak dijadikan sarang nyamuk ya anak-anak. Lalu M yang ketiga adalah mengubur. Di sini maksudnya mengubur barang-barang bekas yang kemungkinan dapat menjadi sarang nyamuk. Mereka juga melakukan pengasapan anak-anak. Tujuannya untuk mengusir dan membunuh nyamuk-nyamuk penyebab demam berdarah. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa masalah yang ada pada teks? Nah, masalahnya adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah. Kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya, seluruh warga membersihkan lingkungan. Ketiga, apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras artinya mengeluarkan air dari wadahnya anak-anak agar tidak menjadi sarang nyamuk ya. Lalu, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup itu maksudnya menjadikan suatu wadah itu tidak terbuka agar tidak menjadi sarang nyamuk. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan mengubur? Mengubur maksudnya adalah memasukkan barang-barang bekas ke dalam lubang lalu menutupnya kembali agar tidak dijadikan sarang oleh nyamuk demam berdarah. Nah, anak-anak, kalian bisa tuliskan ya pertanyaan dan juga jawaban berikut ini di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, coba amati kembali teks wabah demam berdarah tadi ya. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, anak-anak, berikut ini adalah teksnya. Coba kalian amati dan garis bawahi ya kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, ini dia anak-anak, yaitu seluruh warga berkewajiban membersihkan lingkungan,
Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Kemudian, kalimat yang berikutnya yang menunjukkan kewajiban adalah seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, anak-anak, itulah kalimat yang menunjukkan kewajiban kita ya. Nah, jika kamu telah memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan anak-anak? Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu yang sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Kasihan sekali ya Dayu, karena ayahnya harus dirawat di rumah sakit. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Nah, karena Dayu sedang di rumah sakit, maka ia jadi sedih memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam itu. Nah, apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu anak-anak? Hari ini, Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Nah, Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Anak-anak, ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus sebagai wadahnya. Nah, setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Anak-anak, berapa kardus yang dibutuhkan dan berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Nah, kalian buatlah ya dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Nah, seperti ini anak-anak. Ini adalah bibit bunga sedap malam. Jumlahnya ada 800. Maka kita harus menyiapkan kardus dan juga isinya masing-masing sama banyak ya. Nah, cara yang pertama kita tentukan terlebih dahulu banyak kardus yang akan disiapkan. Misalnya adalah 10 buah kardus. Maka perhitungannya adalah 800 dibagi 10. Anak-anak, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Karena ini pembagian puluhan, maka kita coret saja masing-masing nolnya ya. Seperti ini anak-anak. Nah, sehingga yang tersisa adalah 80 dibagi 1. Hasilnya adalah 80. Kita tuliskan hasilnya di tempat yang sudah disediakan anak-anak. Jadi, kalimat matematikanya atau kalimat perkaliannya 800 itu sama dengan 10 dikali 80. Nah, artinya anak-anak, jika Dayu menggunakan 10 kardus, maka tiap kardus berisi 80 bibit bunga. Nah, seperti itu anak-anak. Mudah sekali bukan? Selanjutnya, kita akan menghitung kemungkinan yang kedua ya. Nah, di sini jumlah bibitnya masih sama, yaitu 800. Kita tentukan terlebih dahulu berapa jumlah kotaknya. Misalnya, kita tentukan 20. Nah, cara menghitungnya adalah 800 dibagi 20. Kita coret nolnya ya. Seperti ini anak-anak. Sehingga yang tersisa adalah 80 dibagi 2. Hasilnya adalah 40 anak-anak. Nah, kita tuliskan 40 di tempat yang sudah disediakan. Jadi, kalimat matematikanya atau kalimat perkaliannya 800 itu sama dengan 20 dikali 40 anak-anak. Nah, artinya jika Dayu menggunakan 20 kardus, maka tiap kardus berisi 40 bibit bunga. Nah, anak-anak mudah sekali bukan? Selanjutnya, anak-anak, ayo kita mencoba. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas tadi dengan jumlah bibit yang berbeda? Nah, kalian tentukan ya, banyak bibit yang harus dikirim. Kalian bisa menggunakan jumlah bibit 1000, 1200, atau 1500.
Kemudian kalian tentukan banyak kardus yang akan digunakan. Apakah 10, 15, atau 20? Nah, setelah itu kalian tentukan ya banyak bibit dalam setiap kardus. Kalian bisa menggunakan cara yang sudah Bu Guru jelaskan di awal tadi anak-anak. Kalian kerjakan dengan teliti dan juga mandiri di buku kalian masing-masing ya. Nah, alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari YouTube channel Guru Mandiri. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang lainnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.